Sel- Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya kembali Waalaikumsalam. dengan Wong Gandeng Sakdonya dan tetap dengan Bapak Galih Trianto, SH. Dan satu lagi peserta kita, mbaknya. Mbaknya mau dikeliatin wajahnya enggak? Kalau mau ditutupin boleh, enggak harus. Hmm. Iya, enggak apa-apa. Ya rapopo lah. Ora apa-apa. Hmm. Oke. Ini perkenalkan Mbak April, Pak Galih ini Mbak Oke, April, Mbak April ini Pak salam Galih. kenal Mbak. Ini pengacara saya Ya. yang hari ini akan mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan sampean. Oke, temanya hari ini adalah hak asuh ketika terjadi Yes. perselisihan atau perceraian dari pasangan. Nah, waktu dan tempat Mbak Aprilia langsung saja diutarakan persoalan dan permasalahannya kepada Bapak Galih. Monggo, Mbak Aprilia. Eh, Salam kenal ya Pak dari Iya, saya. iya Mbak. Saya mau bertanya masalah hak asuh anak itu kan. Nah, Iya. saya di sini kan udah perdebatan tuh udah udah tahun kemarin. Dan saya memang belum ada untuk surat perceraian tuh belum ada. Tapi saya tuh udah berkali-kali ditalak, bahkan ada 6 kali lah itu. Terus tapi surat itu belum belum ada memang. Dan dia bilang dia mau beli surat buat mengurusin eh, surat perceraian itu. Dan Iya. saya sendiri pun sebenarnya juga ingin kalau emang dia tidak mengurus, saya sendiri juga ingin cepat-cepat untuk mengurusnya. Tapi ada suatu kendala untuk bagi saya untuk mengurusnya, Pak. Dan satu lagi ini masalah hak asuh anak. Jadi ketika suami saya tidak mau bersatu dengan dia, dan dia tuh Iya. bilang bahwasanya anak itu jatuh kepada dia gitu. Dan intinya saya tidak boleh menghubungi anak saya dimanapun. Dan jadi saya sendiri juga lost kontak sama dia. Dan ketika saya menghubungi anak saya harus menghubungi eh, lewat suami saya gitu. Iya. Langsung saya jawab semua atau satu persatu Mbak. Yang pada intinya dalam hal ini kan jenengan sama suami lagi ada masalah ya. Ya, Tentunya masalah ini kan kaitannya dengan enggak tahu. Sebelumnya apa permasalahannya ketika apa namanya suami itu sudah mengucapkan talak sampai 6 kali itu permasalahannya apa Mbak? Apa karena jenengan posisinya lagi ada di Hong Kong bekerja terus apa namanya sampai itu dengan hari itu ini belum pernah pulang atau gimana atau enggak, belum, Pak. Itu sebelumnya saya sudah ditalak 3 kali itu sebelum berangkat? sebelum berangkat udah Oh, ditalak, baik udah mengatakan talak. Tapi baik. eh, setelah mengatakan talak itu udah berkali-kali bodohnya saya masih bersatu sama dia gitu loh. Hmm. Jadi ini Mbaknya Muslim, mohon maaf. Ya, saya Suami Muslim. Muslim, oke. Suami juga Muslim ya. Jadi secara Iya, prinsip, Mbak, kalau kaitannya dengan hukum syariat ya, iya, kalau suami sudah bilang talak, apalagi sampai dengan 3 kali, cuma tidak tahu apakah yang melatar belakangi beliaunya ini mengucapkan talak itu apakah dengan emosi atau dengan sadar, atau memang apa nggih, istilahnya memang ada niatan eh, dari beliaunya. Tapi yang penting secara prinsip di sini memang secara hukum Islam itu ketika suami itu sudah ngomong talak, maka iya, hukumnya haram untuk bercampur kembali. Seperti iya, itu. Nggih, iya. jenengan
perlu digarisbawahi di situ. Jadi ketika suami sudah istilahnya mengucapkan talak, apalagi talak satu aja sebenarnya itu Udah besar kan, Pak? apa ya Udah istilahnya haram ya? sudah haram hukumnya untuk Iya. dia bersatu kembali, kecuali nanti dia mengucapkan ikrar lagi, katakanlah mencabut itu kan gitu. Tapi kalau sudah dalam 3 kali ini justru malah arahnya nanti harus segera diurus untuk akte cerainya kan seperti itu. Ya, Nah, iya, itu Pak. yang pertama. Terus yang kedua, kenapa suami nggak mau ngurus, Mbak? Apa terkendala Karena di biaya atau terkendala di dokumen atau terkendala mungkin eh, yang gini, Pak, memang bisa disampaikan ya? saya sendiri kan ingin, dia bilang dia mau mengurus-mengurus gitu. Tapi sebenarnya tuh dia tuh masih ingin bersatu sama saya. Tapi Oh, gitu. saya sendiri tuh Sudah nggak mau. sudah sudah tidak mau, Pak, karena Siap. jujur Baik. suami saya tuh kan orang 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 Sumatera kan, Pak ya. Jadi Yes, omongannya dia tuh gimana ya? Terlalu keras dan eh, selalu menyakiti hati saya gitu, Pak. gitu. Jadi jadi saya berpikir kedua kalinya untuk bersatu lagi Untuk sama bisa. dia. Ya. Dan terakhir ini dia mengancam saya bahwa saya tuh mau disebarkan foto foto telanjang saya gitu. Kalau saya tuh tidak mau balikan dengan dia. Jadi Baik. suatu pemikirannya tuh gimana ya, Pak ya? Jujur padahal dia tuh kuliah itu lulusan sarjana 1 ya, Pak ya. Tapi Satu maksudnya. omongannya Iya. omongannya tuh mengalahkan anak yang tidak Nggak berpendidikan. pernah sekolah. Baik. Duh. Iya, ancamannya, terus kata-katanya Iya. gitu loh. Jadi secara boleh saya jawab Mbak ya atau mungkin cukup? Iya, Iya. iya. Baik, jadi intinya gini Mbak, kalau memang suami nggak mau memproses, kira-kira kalau Mbak Mbak siapa ini namanya? Saya lupa. Ini ya? Pak Aprilia. Afril. Mbak April. Iya, Mbak Iya. April. Yang menjadi kendala apa Mbak? Kalau misalkan nantinya Mbak yang mengajukan proses ini. Mas Andro itu tahu cerita saya dari awal saya di Hong Kong. Oh, gitu. Jadi jujur ya, Pak ya. Jadi Iya. kendalanya saya sendiri juga biaya, Pak. Oh, Saya gitu. habis Baik. tertipu, terus saya Iya. ada hutang di saudara saya. Dan Iya. untuk saat ini memang belum siap gitu. Ya, Hutang saya sendiri juga belum lunas gitu loh. iya. Tapi gini Mbak, kalau kaitannya nanti mengarahnya kan ke hak asuh Mbak ya. Masalahnya Iya, kalau selama ini dibiarkan terus, bahkan sampai berlarut-larut nanti, gini, sebenarnya nggak ada, nggak ada ini ya, nggak ada masalah kaitannya dengan status pernikahan. Tapi ketika nanti ini tidak diproses, maka untuk menentukan hak asuh anak itu nggak mungkin bisa kalau prosesnya tidak melalui jalur apa Nah, namanya perceraian. perceraian dulu seperti itu. iya, iya, paham, Pak. Oke, jadi intinya ketika jenengan mau meminta hak asuh anak itu harus ada proses cerai dulu. Iya, Yang mana nanti cerai itu diputus sekaligus minta kan gitu kepada pengadilan agama supaya menentukan siapa yang paling berhak dan memang layak untuk dijadikan orang tua seperti itu iya, si anak apakah ikut ayahnya atau ikut si ibu kan seperti itu. Nah, dalam hal ini jenengan karena jenengan bekerja di luar negeri maka juga itu juga nantinya akan jadi pertimbangan oleh hakim sepertinya seperti itu. iya. Nah, apalagi maaf anak perempuan laki-laki umur Anak perempuan umur 4 tahun sekarang. 4 tahun. Baru satu, dua, tiga, Baru atau satu, oh, baru satu, satu. Oh, satu. perempuan gitu. Baik, Ya, jadi begini Mbak, secara hukum Islam, kompilasi hukum Islam khususnya di pasal 105 itu ketika orang tuanya bercerai, maka ketika anak itu belum umur 12 tahun, maka hak asuh mutlak ikut ke ibu. iya. Halo? Jadi nggak usah khawatir Mbak nantinya.
Jadi makanya tapi harus diproses dulu kan seperti itu Jadi supaya nggih, supaya nanti hak ini asuh anaknya itu jatuh ke jenengan karena memang belum berumur 12 tahun karena sesuai ketentuan ketentuan aturan di Indonesia itu khususnya di kompilasi hukum Islam pasal 105 itu hak asuh anak ketika dia belum berumur 12 tahun maka mutlak ikut ibu. Nah, kalau ibu di sini dalam artian jenengan posisinya ada di Hong Kong, maka nanti jenengan bisa menunjuk, mungkin menunjuk neneknya atau tantenya ya, atau budenya kan seperti itu. ya. Monggo kan seperti itu. Dan itu bisa dimintakan pengawasan dalam artian begini, ketika sudah eh, maaf, kalau memang nanti ada unsur katakanlah ada ancaman, terus ada istilahnya ancaman yang mengarahnya ke tindak pidana, misalkan tadi itu menyebarkan gambar atau video yang intinya terkait pornografi dan lain sebagainya, maka ya sekaligus minta bahwa si orang tua ini tidak boleh bertemu lagi dengan si anak kan seperti itu. Kalau Iya. memang attitude-nya atau secara apa ya istilahnya itu si bapak ini sudah ada unsur memang terbukti dia melakukan tindak pidana dalam hal ini kaitannya dengan proses perceraian, kaitannya dengan hak asuh anak, maka nanti akan bisa dibatasi Mbak si ayah ini untuk bisa bertemu dengan anak seperti itu. Jadi, Eh, tapi kita bisa menuntut hak. Oh, Bisa. eh, iya ya. Bahkan untuk menuntut nafkah si ayah sampai dengan anak dewasa itu bisa. Kalau jenengan nanti proses seperti itu ada aturannya. Di kompilasi hukum Islam itu bahwa ketika jenengan nanti berproses pisah itu kewajiban ayah untuk tetap menafkahi anak itu masih melekat sampai dia dewasa atau si anak sudah menikah seperti itu. Dewasa dalam hal ini dia sudah berumur 21 atau umur 19 ya kalau nggak salah sekarang seperti itu. Iya. Oke, bentar. Ah, jadi sebenarnya di hukum Indonesia itu kalau misalnya mereka bercerai itu harusnya suami juga harus ngasih nafkah ya. Kalau tidak, Wajib kalau di sebenarnya ada kewajiban, Mas. Jadi si suami meskipun dia sudah pisah itu ada namanya ada 4 kalau tidak salah nafkah itu ada nafkah nafkah masa idah ada sebentar kalau pengen detailnya saya bukain oh, share screen apa? benar iya Share screen ya. Share screen iya nah. multiple. Oke, sampean sudah bisa Pak kalau mau share screen. Ya, Coba dicek share screen-nya biar keren. bentar. Caranya share screen pripun Di bawah itu. ya Multiple Allah ya di siap share screen, nah, sampean screen. share. Sudah. Nah, Nah, sudah sampun tak ya kayak oke akses. kelihatan Yes, masuk. Hak-hak ya perempuan dan cara pasca perceraian. ya Mantap. ya Oh Nih, iya ini iya keren iya. ini. Jadi ya kaitannya dengan hak-hak perempuan atau dalam hal ini adalah ibu dan anak setelah perceraian itu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, terus Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sama Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 2017 Surat Edaran bla 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 ini sampai dengan kompilasi hukum Islam gitu. Yang pertama adalah nafkah idah. Jadi nafkah dalam hal ini kaitannya dengan masa tunggu. Terus nafkah madliyah kaitannya dengan masa yang memang apa ya sepanjang suami sebelum sampai dengan proses perceraian itu belum pernah menafkahi panjenengan, Mbak April. Terus yang Iya. ketiga adalah mut'ah, sama yang keempat ini kaitannya dengan anak seperti itu. Iya. Jadi anak ini wajib dibiayai sampai dia dewasa atau dia sudah menikah.
Sebelum menikah sih, maaf. Sama yang terakhir adalah ketika pada saat dulu menikah ada mahar yang terutang itu wajib dilunasi, ditunaikan seperti itu, Mbak. Jadi ini sebenarnya yang poin 1 sampai 5 ini ketika jenengan mengajukan proses itu ketika ini dimintakan maka nanti akan diputus sama si hakim. Nah, kaitannya berapa besarannya itu tergantung. Jadi tergantung dengan kondisi sebenarnya. Jikalau si suami ini kondisinya bekerja, terus dia istilahnya apa ya, secara penghasilan itu mampu di atas rata-rata apa ya istilahnya penghasilan yang ada di wilayah itu, ya maka nanti jenengan bisa nuntut nominalnya berapa kan seperti itu. Misalkan gajinya sebulan 5 juta di atas UMR atau maka ketika jenengan katakanlah minta separohnya gitu monggo seperti itu untuk poin-poin 1 sampai dengan poin 4 seperti itu Mbak April. Tapi ketika suami ini juga dalam kondisi katakanlah dia tidak bekerja apa namanya istilahnya penghasilannya pas-pasan maka nanti nominalnya ini tergantung penilaian hakim. Jadi berapa sih sebenarnya ketika anak satu tapi istri juga bekerja maka nanti mungkin mungkin ini pernah apa pandangan hakim cukup untuk anak saja yang dikasihkan nafkah lah monggo kan seperti itu haknya hakim sebenarnya. Jadi kaitannya dengan nominal itu tidak bisa diprediksi dalam artian tapi bisa diminta. Nah, cuman poin 1 sampai dengan 4 itu adalah mutlak hukumnya bahwa itu bisa dimintakan seperti itu kaitannya istilahnya. Tapi Oke, sebenarnya kita Oke. comeback kembali lagi ke share screen-nya, kita Siap. Di close dikembalikan saja nggak lagi. apa-apa. Oke, Terus ya, ampun. tuh, Ditutup aja Mas. loh malah tambah gede layar. Aku ya sing nyetop ya. Oh Iya, siap. oke. Oke, berarti dari apa yang disampaikan Mbak April sudah bisa memahami ya kan? Artinya kalau sampai tidak boleh menghubungi anak dan segala sesuatu karena statusnya masih suami istri ya, jadi belum bisa mengambil hak asuh anak. Tapi kalau seandainya sampai sudah melakukan perceraian, itu berarti bisa nanti hak asuh anak bisa diambil ya. Jadi seperti itu dan itu. Tapi sebenarnya Mas Andri mau saya potong. Hmm, Kaitannya dengan si suami sampai dengan hari ini membatasi si ibu untuk bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi itu pun juga sebenarnya terjadi kesalahan loh Mas. Kaitannya nanti dengan Undang-Undang Perlindungan Anak PPA ya kalau nggak salah. hmm, Undang-Undang PPA kalau nggak salah nanti jatuhnya ke ya. sana. Kecuali si ibu ini maaf dia secara kejiwaan Oh, terus dia tersangkut narkoba, intinya si ibu ini melakukan tindak pidana, maka itu boleh si suami membatasi berinteraksi dengan anak. Tapi kalau kaitannya ini hanya sebatas perselisihan antar orang tua sehingga salah satu pihak ini membatasi, ya itu salah itu dia. Nggak ada kewenangan, nggak ada hak dia membatasi si ibu atau si ayah untuk bisa berinteraksi dengan si anak seperti itu sebenarnya. jadi Kecuali salah satu pihak tadi mengalami hal yang terlibat tersebut tadi, misalkan tersebut ya ya kan. ada KDRT, ada kekerasan, ada ancaman pembunuhan dan lain sebagainya itu baru. Berarti Tapi bisa kalau diperkarakan. Kalau kita sebenarnya bisa, kita perkarakan akhirnya pun sebenarnya bisa, juga belum ya cerai, betul, nggak ada ya masalah. gimana? Ketika ketika si ayah membatasi hubungan apalagi hubungan ibu ya, masih anak masih umur 4 tahun, itu dia salah loh, Hmm. seperti itu. intinya gini, Jadi, Pak. Dia Ya, terlalu egois. ya, Intinya sebenarnya dia yang salah, tapi dia tuh maha benar. Jadi ya, semua kesalahan wajar. itu dilemparkan ke saya, Baik, bilang ya, intinya tuh ya, saya di sini apa ya, banyak laki-laki lah, gimana lah, ya, inilah, itulah. ya, Terus jadi apa ya?
dia yang salah, jadi saya yang disalahkan. Satu kata pun saya tidak mengucap apapun. Masih ada kata-kata dia itu yang sangat tidak sopan dan Oke. apa-apa itu di up di media sosial. Itu yang saya Oke, Mbak. malu. Kalau kalau jenengan bisa punya screenshotnya, punya punya rekaman pembicaraannya, itu disimpan aja dulu. Makanya suatu saat ketika jenengan nanti sudah mentok, mau ditingkatkan jadi laporan, misalkan KDRT, pokoknya kaitannya dengan apa namanya kekerasan, baik Secara itu secara verbal. verbal, secara apa nggih istilahnya, nggih verbal ya gitu tuh ya Ya Mas Andri. verbal, verbal. Ya, terus apalagi di up di medsos itu kan Internet. kaitannya dengan IT nanti, Oh, kaitannya dengan apa namanya kena semua lah. eh, undang-undang ITE. Nah, itu bisa bisa ini bisa bisa kita proses gitu, kita bantu proses seperti itu, Mbak. Oh ya, Mbak April jenengan domisili di mana pada saat menikah? Maaf, KUA-nya? Pasuruan, Oh, Pasuruan, Pasuruan. Terus sekarang suaminya ada di. Jogja. Oh ya wis. Anak Dan buku ikut? buku nikah itu semua dia yang pegang, Pak. Oh, enggak ada masalah, Mbak. Tapi Oh. sebenarnya wajib loh. Jenengan enggak punya nyimpen fotokopian sama sekali kan? Itu ada di HP satunya dan HP satunya itu udah rusak, Pak. Oh, di rumah enggak ada, dipegang orang tua, ibu atau soalnya syaratnya mutlak, Mbak. Misalkan nanti ketika jenengan mau proses proses apa berproses itu, kalau misalkan yang asli hilang harus ngurus duplikat seperti itu. Tapi kalau misalkan duplikatnya pun juga tidak bisa diwakilkan untuk ngurus, ya terpaksa pakai fotokopian nanti. Karena bukti jenengan menikah dengan suami kan harus harus saya sertakan kan Oh, itu. iya, Nggih, iya. Jadi seperti nanti itu. saya tanyakan kepada ibu saya. Nggih, barangkali ada nyimpen fotokopiannya kah atau Jadi seperti itu. pada prinsipnya apapun kekerasan yang dilakukan kepada anaknya, walaupun apapun itu semuanya kita bisa memprosesnya ya. Nah, Betul. kita mau bisa perkarakan itu bisa. Jadi Mbak April rajin-rajinlah bekerja. Jadi ketika ada sesuatu hal yang butuh kita untuk turun tangan dan segala sesuatu itu tidak perlu dikhawatirkan. Artinya Ya, karena bagaimanapun saya berbicaranya ini dengan profesional, artinya profesi dan pekerjaannya dia sebagai lawyer atau pengacara, pastinya ya kan hubungannya nanti akan di sana. Nah, ini lebih lebih Iya, saya tegaskan karena ini kita berbicara sudah bukan teori, kita berbicaranya sudah iya, sebuah tindakan. Jadi nggak ada iya, masalah. Sekali lagi itu iya, bisa dipikirkan lebih lanjut untuk ya, komunikasinya. Yang penting persoalannya Mbak April ini sudah terjawab di mana bahwa hak asuh di bawah 12 tahun bisa mutlak kepada ibunya dan nanti bisa diwakilkan kalau seandainya ibunya tidak ada di tempat kan bisa diwakilkan entah budinya, entah mbahnya atau siapapun kan tadi seperti itu. betul, Bagaimana? betul. Betul Siap. ya. Jadi Ya, apapun kalau kita mau lakukan tindakan kepada suami sampean semuanya bisa. Tetapi alangkah bijaknya kan bukan begitu Pak Galih kalau ya, sesuatu itu dibicarakan secara kekeluargaan yang baik dulu. betul. Tapi memang kalau nggak bisa dan menurut sampean itu sudah melampaui batas atau berlebihan, nah hukumlah yang akan bertindak. Jadi bukan Jadi iya. nanti saya ulangi kembali Mas Andro, Mbak April. siap. Pada saat siapa yang berinisiatif untuk melakukan proses perceraian, misalkan masing-masing pihak ini bisa katakanlah diundang itu hadir, kalau jenengan pastinya nanti saya wakili kan seperti itu, karena tidak mungkin jenengan pulang ke Indonesia. Tapi kalaupun pulang ya nggak ada masalah. Cuman kalau misalkan si suami hadir, maka ya tetap yang pertama kali dilakukan hakim adalah proses mediasi, seperti yang disampaikan Mas Andri tadi. Angka baiknya kalau proses ini diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi kalaupun nanti mediasi deadlock, istilahnya tidak ada jalan keluar, maka hakim akan melanjutkan proses ini, seperti itu. Nah, tentunya nanti Iya, Pak. pada saat proses ini ketika jenengan yang inisiatif istilahnya kan cerai gugat ya kalau yang perempuan ya. Kalau yang laki-laki itu kalau istilah hukumnya itu cerai talak. Jadi kalau cerai gugat itu nanti jenengan mengajukan tuntutan apa yang jenengan tuntut,
sesuai dengan fakta, sesuai dengan apa yang terjadi, yang jenengan rasakan, nanti dalam bentuk tulisan tuntutannya itu, maka si suami akan menjawab kan seperti itu. Mana yang benar, mana yang memang nyata-nyata itu dia lakukan dan dia mengakui, atau sebaliknya jenengan juga pernah melakukan tapi jenengan juga mengakui. Jadi saling apa ya, jawab jawab menjawab lah istilahnya itu kalau dalam proses cerai cerai gugat. Itu yang pertama. Terus yang kedua kaitannya dengan itu tadi tuntutan. Misalkan ada nuntut hak asuh, terus habis itu nuntut nafkah. Setelah itu kalau misalkan ada harta bersama yang diperoleh sejak jenengan menikah dengan suami dan itu akan mau dibagi dua, nah, itu monggo juga disertakan, tidak apa-apa. Jadi sekaligus dimintakan di situ, misalkan punya tanah, punya rumah, atau punya tabungan yang notabene tabungan itu ditabung sejak setelah menikah, nah, seperti itu. Nah, itu statusnya adalah status milik bersama. Jadi nanti haknya suami 50, haknya jenengan 50% seperti itu. Begitu juga dengan tanah. Misalkan kalau tanah itu bisa dinilai dengan angka, dengan rupiah, maka berapa nilainya, maka itu wajib dibagi dua. Seperti itu. Jadi kaitannya dengan harta gonogini misalkan kan seperti itu. Nah, Ya. istilahnya harta gonogini itu harta yang diperoleh selama menikah. Jadi setelah menikah sampai dengan nanti diputus bercerai, itu harta yang diperoleh, entah itu yang jenengan peroleh atau yang suami peroleh, maka itu statusnya adalah harta bersama. Ya, Pak. Seperti itu. Oke, timing Oke. menunjukkan kurang 10 menit lagi. Mbak April, Ya. kira-kira ada yang mau disampaikan? Eh, Ada yang kurang tahu jelas, tapi enggak Nah, ya apa-apa. jelas tapi maksudnya gini, andai kan kalau saya mau ngurusnya di sini tuh kira-kira berapa ya Pak? oh, itu Eh, ini ini tolong ini nggak usah kita lanjutkan karena ini perkaranya biaya. Kalau berbicara nanti Iya, Mbak April tak kasih nomornya Jadi gini silakan Mbak, sendiri. mohon maaf sebelumnya, karena profesi saya itu tidak boleh mengiklan, itu iya, iya. saya kena undang-undang advokat nanti kalau saya iklan, atau Iya, saya maaf ya Pak. menyampaikan berapa biaya, nggak apa-apa, off the record aja, nanti setelah ini Ya, aja nggak apa-apa, nanti kalau misalkan pingin lanjut. lebih lanjut kaitannya dengan berapa sih, apa aja yang perlu di prepare, yaitu tadi yang penting identitas Indonesia Mbak, jadi mulai dari KTP, KK, surat nikah. Ah, udah itu cukup. Bagi saya itu cukup. Nanti ketika jenengan menyerahkan atau menguasakan saya, tentunya saya akan bikin surat kuasa lah. Bikin surat kuasa itu harus saya kirim ke Hongkong untuk mengetahui KJRI setempat. Seperti itu. Ini posisinya di Makau. Oke, oke, siap. Tapi Makau nanti KJRI-nya tetap di Hongkong. Jadi Siap. kajian kita sebenarnya tadi hak asuh anak. Kalau sudah Siap. meningkat ke arah yang seperti itu, nah, sebaiknya Ya, nanti dibicarakan secara pribadi. Mbak Afilang siap. saya kasih nomornya, puas sepuasnya silahkan ngobrol dan ngobrol juga sama Bapak Galih bagaimana seperti apanya. Yang jelas Siap. pemahaman kita buat teman-teman bahwa sebenarnya hak asuh, kemudian kewajiban suami untuk menghidupi dan segala sesuatu, kalau juga ada kekerasan yang macam-macam tadi sudah dijelaskan di atas oleh Bapak Galih, bagaimana kita menyikapinya dan memperkarakannya dan seperti apanya, karena itu pastinya sudah menginjak ke arah teknis ya, kembali lagi sudah Ya. sedangkan di sini kita membahas tentang bagaimana dan seperti apa pembelajaran, tapi kalau sudah mengarah nanti ke teknis langsung saja dihubunginya Bapak Galih. Mbak April, saya rasa seperti itu. Apakah sudah cukup pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab karena Kalau ada lagi yang mau kita disampaikan punya kaitannya waktu dengan yang ya, nggak banyak. Monggo, ada 1 menit atau 2 menit yang mau saya sampaikan, sampaikan sebelum kita tutup. Sudah, Pak, sudah. Eh, Didekatkan, mikrofonnya didekatin, Mbak. Ah, Udah. Jadi dari sini saya sendiri sudah mendengarkan langsung dari pengacaranya. Saya ah, sendiri sudah begitu jelas dengan mm, prosedur apa yang harus saya lakukan gitu. mm. Jadi nggak perlu khawatir ya, curhatannya akan Iya, kita
bisa lanjutkan, maksudnya sampean curhat itu buat saya bukan tidak ada solusi. Selalu saya akan ada solusi, tapi itu semuanya saya kembalikan kepada sampean bagaimana dan sebaiknya memang sampean harus kuat di sana berjuang dan semuanya. Nanti biar backup yang lain-lainnya itu kita support gitu loh di belakang. Jadi fokusnya sampean bagaimana memperbaiki kondisi dan keadaan. Saya rasa seperti itu. Terima Ya. kasih Mbak April dan Bapak Galih. Selanjutnya Yap, nanti kita mau bahas by yap, phone, boleh nanti yap. langsung Ya. saya berikan ya Bapak Galih. Mohon izin untuk Iya, memberikan monggo nomornya ke silakan. Mbak April dan silakan dihubungi secara langsung bagaimana dan seperti apanya. Oke, gitu aja dari saya. Terima kasih atas hadirnya semuanya dan mudah-mudahan waktu yang sedikit ini bisa bermanfaat dan mempunyai nilai bagi kita, bagi saya, kita bertiga pada khususnya dan pada kalayak ramai nanti ketika saya share ke konten saya dan kemungkinan ini mukanya Mbak April akan saya blur. Jadi data dan identitas sampai Wajib. kemungkinan saya akan tutup saja. Jadi Ya. demi kebaikan kita bersama. Saya lagi Ya. mikir soalnya, sampean kan belum selesai gitu. Lagi Iya. mau nanti takutnya dia melihat dan ngatur strategi dan macam-macam kan. Siap. Oke, Yes. gitu aja. Terima kasih. Sehat selalu semuanya. Kita sambung di line telepon. Terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih Mbak. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi maaf. wabarakatuh.